Mulai ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang tentang hasil tugas kami yang berjudul aplikasi Inverted Fed Induction Motor Drives pada kompresor. Oke. Di sini ada nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Najiullah, kemudian Ferdi Margo Dwi Sastro, kemudian ada Gilang Prasetyo, kemudian ada Muhammad Alfayudistira, kemudian ada Muhammad Nambana Zainal Mutakin, dan yang terakhir Tufail Agifari atau dengan saya sendiri. Oke, langsung saja kepada latar belakangnya. Motor induksi merupakan penggerak utama dalam sistem kompresor industri. Namun pengendalian kecepatannya memerlukan teknologi drive yang mumpuni untuk menjaga kestabilan sistem. Integrasi inverter fed induction motor drives memberikan keunggulan dalam pengaturan torsi serta respon dinamis yang cepat, sehingga kompresor dapat beroperasi secara optimal sesuai fluktuasi beban tanpa mengorbankan kualitas keluaran udara. Penggunaan teknologi ini juga mampu meminimalkan lonjakan arus awal atau inrush current melalui fitur soft starting yang menjaga usia pakai komponen elektrikal. Dengan menyesuaikan putaran motor secara otomatis, sistem tidak hanya menjadi lebih efisien secara energi, tetapi juga mampu menekan biaya operasional harian pada industri. Kemudian ada pengertian yang akan dibacakan oleh Saudara Ferdi Margo Dwi Sastro. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan menerangkan secara pengertian. Kompresor merupakan suatu mesin konversi energi di mana ia berfungsi untuk meningkatkan suatu tekanan fluida yang berupa gas, umumnya udara, dengan cara mengurangi volumenya. Nah, pada proses ini, energi mekanik yang berasal dari motor penggerak atau motor listrik, mesin diesel atau turbin, diubah menjadi energi potensial dalam bentuk tekanan gas. Nah, di sini inverter fed induction motor drive secara pengertiannya merupakan suatu sistem penggerak motor induksi yang menggunakan pendekatan non konvensional di mana suplai daya listriknya tidak hanya diberikan pada stator, namun juga dikendalikan oleh sisi rotor menggunakan perangkat elektronika daya seperti inverter ataupun konverter. Selanjutnya ada prinsip kerja yang dilanjutkan oleh saya Muhammad Nabanazar Mutakin. Pada prinsip pertama itu proses hisap atau suction. Udara dari lingkungan masuk ke dalam kompresor melalui katup masuk atau inlet valve ketika ruangan kompresi terbuka. Kedua, proses atau compression piston atau elemen kompresor bergerak menekan udara di dalam ruang kompresi sehingga volume udara mengecil dan tekanannya meningkat. Ketiga, proses pengeluaran atau discharge. Setelah tekanan udara cukup tinggi, katup keluar atau outlet valve terbuka dan udara bertekanan dikeluarkan dari kompresor. Keempat, penyimpanan udara. Udara bertekanan biasanya disimpan dalam tangki penyimpanan atau air tank sebelum digunakan untuk berbagai keperluan seperti alat pneumatik, pengecatan, dan sistem industri. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan sebagai penggerak kompresor. Yang pertama, kelebihannya itu adalah kontrolnya kecepatan fleksibel. Ya, terus yang kedua, efisiensi energi lebih tinggi. Terus yang ketiga, soft starting atau arus start kecil. Terus yang keempat, ada kontrol tekanan lebih stabil. Terus yang kelima, untuk dapat mengurangi keausan mekanis. Terus yang terakhir ada operasi lebih halus dan minim getaran. Sedangkan kekurangannya biaya awal itu lebih mahal, terus rangkaian lebih kompleks, harmonik pada sistem listrik, terus perlu perawatan tambahan, lalu potensi gangguan EMI atau interferensi, terus yang terakhir tidak semua aplikasi membutuhkan. Kemudian selanjutnya komponen-komponen yang terdapat di dalam kompresor.
Kompresor memiliki berbagai komponen utama. Komponen-komponen ini bekerja sama untuk menghisap, menkompresi, dan mengeluarkan udara bertekanan tinggi. Berikut adalah komponen-komponen yang terdapat di dalam kompresor. Yang pertama ada kerangka, di mana kerangka ini berfungsi untuk mendukung seluruh beban, tempat bantalan, poros engkol, silinder, dan penampungan oli. Kemudian ada poros engkol. Poros engkol berfungsi mengubah gerakan rotasi motor menjadi gerakan lurus bolak-balik pada piston. Kemudian ada batang penghubung. Batang penghubung ini berfungsi untuk menghubungkan poros engkol ke piston, menahan beban kompresi agar tidak bengkok. Selanjutnya ada piston atau torak. Fungsinya mengontrol proses hisap udara, kompresi, dan pengeluaran udara di dalam silinder. Kemudian ada silinder yang berfungsi untuk ruang tertutup tempat piston bergerak untuk mengkompresi udara. Dan yang terakhir ada katup masuk atau keluar, mengatur aliran udara masuk suction dan keluar discharge. Oke, oke. Untuk aplikasi, silakan. Selanjutnya untuk aplikasi di dunia nyata pada kompresor, yang pertama ada industri dan manufaktur. Kompresor berfungsi sebagai sumber udara bertekanan untuk mengoperasikan alat pneumatik seperti bor dan kunci angin. Selain itu digunakan dalam proses produksi seperti pengecatan, spray, dan pembersihan mesin dalam otomasi pabrik. Kompresor mendukung kerja aktuator pneumatik sehingga meningkatkan efisiensi produksi. Yang kedua, ada bagi rumah tangga dan usaha kecil. Kompresor juga digunakan untuk mengisi angin ban, mencuci kendaraan, dan kebutuhan air brush. Alat ini praktis dan serbaguna sehingga dapat membantu berbagai aktivitas sehari-hari maupun usaha kecil menjadi lebih efisien. Yang ketiga, untuk transportasi, kompresor bisa dimanfaatkan pada sistem rem angin, keadaan kendaraan berat, dan suspensi udara untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan. Selain itu, digunakan di bengkel untuk servis seperti mengisi ban dan mengoperasikan alat pneumatik. Yang keempat, kesehatan. Di bidang medis, kompresor juga digunakan pada alat seperti ventilator, nebulizer. Selain itu, berperan dalam penyediaan udara bersih untuk keperluan medis sehingga harus dilengkapi sistem penyaringan yang agar aman digunakan. Oke, terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah kompresor merupakan mesin konversi energi vital yang berfungsi meningkatkan tekanan fluida gas untuk berbagai kebutuhan industri hingga kesehatan. Implementasi teknologi inverted fed induction motor drives menjadi solusi cerdas untuk mengatasi kelemahan sistem konvensional karena mampu memberikan kontrol kecepatan yang fleksibel, efisiensi energi yang lebih tinggi, serta pelindungan mekanis melalui fitur soft starting. Meskipun memerlukan biaya awal yang lebih tinggi dan rangkaian yang lebih kompleks, integrasi sistem ini memastikan operasional kompresor berjalan lebih stabil, halus, dan optimal dalam jangka panjang. Dengan demikian, modernisasi sistem penggerak pada kompresor melalui penggunaan inverter adalah langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya operasional di berbagai sektor aplikasi. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah atau tutur kata. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.